Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Eko Surandi Ginting dari kelas M04 dengan NIM 1950 80 10 11 11 017. Di sini akan membahas materi pertama dari praktikum pengkajian stok mengenai korelasi dan regresi. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai korelasi. Di sini sudah ada data suhu dan BUD dari Sungai Berantas dengan jumlah sampel sebanyak 10. Dari data ini kita akan membahas yang pertama, bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan BUD di Sungai Berantas. Yang kedua, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan dengan menggunakan alfa 0,05. Data suhu dan BUD ini memiliki satuan yang berbeda, sehingga kita perlu mengubahnya ke logaritma natural atau ln. Di sini saya akan membuat ln suhu dan juga ln BUD. Kemudian kita akan memasukkan rumus ln, baru kita pilih data yang ingin kita ubah, yaitu data suhu. Lalu kita enter, dan kita dapat menarik ke bawah untuk data keseluruhnya. Nah, untuk data BUD kita dapat lakukan hal yang sama. Selanjutnya kita akan membuat scatter plot dengan cara kita blok ln suhu dan juga ln BUD. Selanjutnya kita pilih insert dan kita pilih scatter plot. Dan kita menambahkan title pada bagian horizontal dan juga bagian vertikalnya. Mana bagian horizontal kita beri suhu dan juga bagian vertikal kita beri nama BUD. Dan kita beri garis linier pada scatter plot yang telah kita buat. Dari scatter plot yang telah kita buat, kita dapat menyimpulkan bahwa garis linier yang terbentuk adalah bersifat positif, yang artinya bahwa suhu dan BUD memiliki sifat yang sejajar. Selanjutnya kita masuk ke tabel perhitungan, di mana di sini dimisalkan bahwa suhu adalah X dan BUD adalah Y. Di sini kita akan mencari nilai XY, X kuadrat dan juga Y kuadrat. Untuk X kali Y atau XY kita dapat menggunakan rumus sama dengan, baru kita pilih data X, baru dikalikan dengan data Y, baru kita klik enter. Nah, setelah hasilnya dapat, kita dapat tarik ke bawah. Selanjutnya dengan X kuadrat kita lakukan rumus sama dengan, baru kita pilih data X, baru kita pangkatkan dengan 2. Kita dapat tarik ke bawah juga. Selanjutnya kita juga dapat untuk mencari nilai Y kuadrat atau Y pangkat 2 dengan cara sama seperti sebelumnya, sama dengan, baru pilih data Y dan kita pangkatkan dengan 2. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk mencari sigma dari XY, X kuadrat dan Y kuadrat, kita dapat menggunakan rumus sum. Pertama kita buat sama dengan pada XY, sama dengan, baru kita pilih sum dan kita pilih data XY seluruhnya, baru kita klik enter dan kita tarik ke samping untuk mencari nilai sigma dari X kuadrat dan juga Y kuadrat. Nah, dari tabel perhitungan kita dapat mengetahui bahwa N atau banyaknya data berjumlah 10, X1 atau X 33,80, Y sama dengan 21,73,
XY sama dengan 73,48, X kuadrat sama dengan 114,23, dan Y kuadrat sama dengan 47,56. Di mana hasil ini kita masukkan ke dalam regresi, di mana R sama dengan N dikalikan sigma dari XY dikurangi dengan sigma dari XY dikalikan dengan sigma Y. Baru dibagi dengan akar dari N dikalikan dengan sigma dari X kuadrat dikurangi dengan sigma X dipangkatkan dengan 2. Baru dikalikan lagi dengan N sigma dari Y kuadrat dikurangi dari sigma dari Y pangkat 2. Dari hasil regresi dapat dilihat bahwa hasilnya 0,73. Dari hasil regresi 0,73 yang bersifat positif, maka hasil ini menunjukkan bahwa hubungan suhu dan BOD bersifat searah, yang berartinya setiap ada peningkatan suhu maka BOD juga mengalami peningkatan. Dan hubungan keeratan pada suhu dan BOD tergolong sangat erat, yang berada pada kisaran 0,70 sampai 0,80. Selanjutnya adalah uji hipotesis korelasi. Yang pertama kita akan membuat pernyataan hipotesis, di mana H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya adalah ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana ukuran sampel yang kita miliki atau N adalah 10 dan tingkat kesalahan yang kita ingin uji adalah alfa 0,05. Selanjutnya ada distribusi sampling, di mana distribusi sampling yang kita gunakan adalah distribusi T. Selanjutnya ada titik kritis, di mana titik kritis disimbolkan dengan dB, di mana dB sama dengan N kurang 2, di mana N 10 dan dikurangi dengan 2 yang berhasilnya adalah 8. Selanjutnya ada T-tabel. T-tabel sama dengan plus minus alfa per 2 di koma dB, sama dengan T-tabelnya 0,5 per 2, dB-nya ada 8. Nah, hasilnya itu 2,306. Ya, 2,306 ini berasal dari distribusi tabel T. Distribusi tabel T kita dapat lihat bahwa 0,025 ini dan dB-nya ada 8. Ini ada 8. Dari perpotongan atau titik temu antara 0,025 dan 8 itu adalah 2,306. Oke. Kita kembali ke Excel-nya. Selanjutnya, kita akan membuat daerah penolakan dan penerimaan H0. Dapat dilihat bahwa kita menggunakan plus minus, di mana minus 2,306 berada di daerah tolak H0 dan positif 2,306 itu berada juga di tolak H0. Selanjutnya ada statistik uji, di mana regresi yang sebelumnya kita peroleh itu adalah 0,72, di mana selanjutnya kita menggunakan rumus T hitung. Nah, dari rumus T hitung ini kita memasukkan data yang kita peroleh dan hasilnya adalah 2,96. Nah, selanjutnya adalah keputusan dan kesimpulan. Nah, keputusan dan kesimpulan yang kita peroleh bahwa T-tabel ini lebih kecil daripada T hitung yang telah kita peroleh, di mana T-tabelnya tadi 2,306 dan T hitung yang kita peroleh adalah 2,96, yang berarti ini adalah penolakan H0 atau tolak H0, yang dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya adalah regresi, di mana dalam regresi kita akan membahas mengenai model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap BOD. Selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi. Selanjutnya kita akan mencari apakah pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD ini bersifat signifikan. Dari lens suhu dan BOD ini kita akan membuat scatter plot. Nah, scatter plot ini telah kita lakukan sebelumnya pada tahap korelasi. Nah, selanjutnya kita membuat tabel perhitungan untuk mencari nilai XY dan juga X kuadrat. Dan sebelumnya juga pada tahap korelasi kita sudah melakukannya. Setelah itu kita akan mencari nilai B, mana B sama dengan N sigma dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y.
dibagi dengan sigma N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari perhitungan ini mendapatkan B sama dengan 6,27. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai B, kita akan mencari nilai A, di mana rumus A sama dengan sigma Y dibagi dengan N dikurangi dengan B dikali dengan sigma X per N, di mana hasil dari perhitungan A ini sama dengan minus 19,019. Nah, di mana kita akan mengambil 2 di belakang koma, jadi A sama dengan 19,2. Nah, maka dapat kita ketahui model estimasi yaitu Y aksen atau sama dengan A plus BX, mana A-nya sama dengan minus 19,2 ditambah dengan B, di mana B-nya sama dengan 6,27X. Selanjutnya kita akan membahas determinasi. Di sini kita telah menemukan model estimasi yang telah kita temukan sebelumnya, yaitu min 19,02 plus 6,27X, di mana itu akan berguna untuk tabel perhitungan nantinya. Sebelumnya kita akan mencari nilai rata-rata dari Y, mana sigma Y dibagikan dengan N, di mana sigma Y adalah 21,73 dibagi 10 atau banyaknya data, dan hasilnya adalah 2,17. Nah, untuk mencari model estimasi Y atau Y aksen, kita masukkan model estimasi yang telah kita peroleh sebelumnya, itu sama dengan minus 19,02 ditambah 6,27 dikalikan dengan X. Lalu kita sama dengan, dan ini kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dari Y aksen dikurangi Y rata-rata, sama dengan Y aksennya. Nah, kita klik, baru kita kurangkan dengan Y rata-rata. Di sini kita beri tanda pemisah ya, agar hasilnya tidak berubah. Baru kita klik enter dan kita tarik ke bawah. Selanjutnya hasil yang sebelumnya kita pangkatkan dengan 2. Pangkatkan dengan 2 ya, sama dengan, baru kita pilih, baru kita pangkatkan dengan 2. Baru kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari Y dikurangi dengan Y rata-rata, sama dengan kita pilih data Y, baru dikurangkan dengan Y rata-rata. Jangan lupa Y rata-rata kita beri tanda pemisah agar hasilnya tidak berubah. Ini bisa kita tarik ke bawah. Dan selanjutnya kita mencari Y rata-rata, baru kita pangkatkan dengan 2. Ini sama dengan tadi dia, baru kita pangkatkan dengan 2. Nah, baru kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari jumlah X atau rata-rata. Selanjutnya kita akan mencari dari sigma Y estimasinya ya, dengan rumus sum. Baru kita pilih datanya, baru kita klik enter. Maka ini jangan sampai salah ya, ini kita klik ke bawah ke sampingnya aja, maka hasilnya udah kita peroleh. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinasi yang disimbolkan dengan R. R pangkat 2 itu sama dengan sigma dari Y estimasi dikurangi Y rata-rata pangkat 2 dibagi dengan sigma dari Y min Y rata-rata dipangkatkan dengan 2.
di mana 0,17 dibagi dengan 0,32 dan hasilnya adalah 0,52. Dan hasil interpretasinya menunjukkan bahwa tingkat kadar BOD yang dapat dijelaskan tingkat suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Tahap terakhir adalah uji regresi atau uji hipotesis regresi. Uji yang pertama adalah uji EF, di mana pernyataan hipotesisnya adalah H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, mana H1-nya ada hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya ada ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Nah, ukuran sampelnya adalah 10 dan tingkat kesalahannya adalah 0,05. Selanjutnya distribusi sampling yang kita gunakan adalah distribusi F. Selanjutnya ada titik kritis di mana P sama dengan 1 dan dB1-nya adalah 1 dan dB2-nya adalah 8. Dari F tabel maka kita peroleh bahwa F 0,05, dB1-nya 1 dan dB2-nya 1,8. Yang hasilnya adalah 5,32 pada F tabel. Kita buka F tabelnya untuk memastikan. Nah, ini adalah F tabel pada probability dari 0,05, di mana tadi ada 1 dan 8, 1 dan 8, nah, di mana titik perpotongannya menunjukkan angka 5,32. Kita kembali ke Excel-nya. Maka selanjutnya kita membuat daerah penolakan dan penerimaan, di mana daerah terima H0 itu berada di bawah atau di bawah 5,32, dan jika lebih besar dari 5,32 berarti dia tolak H0. Ini kita melakukan statistik uji, di mana jika regresi sama dengan 0,17, JK totalnya adalah 0,32 dan JK galatnya adalah 0,15. Ini ada DB, mencari regresi, DB regresi itu adalah tadi 1. Selanjutnya ada DB galatnya adalah 8, maka DB totalnya adalah 9. Nah, ini JK-nya. JK regresinya adalah 0,17 dan JK galatnya adalah 0,15 dan selanjutnya adalah JK totalnya adalah 0,32. Selanjutnya kita akan mencari KT, di mana KT sama dengan JK dibagi dengan DB, mana ini adalah 0,17 dibagi 1 menghasilkan 0,17, dan selanjutnya ini untuk KT galatnya sama dengan ini adalah 0,02. Selanjutnya kita akan mencari F hitung, di mana F hitung adalah KT regresi dengan dibagi dengan KT galat, yang hasilnya adalah 8,95. Dan F tabel yang kita peroleh tadi adalah 5,32. Dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dapat disimpulkan. Maka selanjutnya ada keputusan dan kesimpulan, di mana keputusan dan kesimpulan di sini melihatkan bahwa hasil dari F hitung itu lebih besar dibandingkan F tabel yang kita peroleh. Maka kesimpulannya adalah sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Uji selanjutnya adalah uji T, di mana pernyataan hipotesis yang pertama adalah H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya ada H1-nya adalah ada hubungan antara suhu dan BOD, mana ukuran dan tingkat kesalahannya, di mana N sama dengan 10 dan tingkat kesalahannya adalah 0,05. Selanjutnya distribusi yang kita gunakan adalah distribusi sampling T, di mana T tabel sama dengan plus minus alfa plus 2 dibagi dengan DB, mana 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025, DB-nya tadi adalah 1,8, di mana hasilnya adalah plus minus 2,306. Kita lihat pada tabel T. Ini adalah distribusi T.
di mana 0,025 tadi, dan kita cari angka 8. Ini adalah angka 8-nya. Maka hasil yang diperoleh adalah 2,306. Maka kita selanjutnya ada statistik uji, di mana B yang sebelumnya kita peroleh itu adalah 6,27, di mana Kt galatnya adalah 0,02, di mana S-nya adalah 0,004, mana SB-nya di mana hasilnya adalah Kt galat per S, mana hasilnya adalah 2,24, di mana T hitungnya itu sama dengan 2,80. Makanya keputusan dan kesimpulan yang kita peroleh bahwa T hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan T tabel yang kita peroleh pada F tabel sebelumnya. Maka kesimpulan yang kita peroleh bahwa adalah T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, sehingga hasilnya adalah tolak H0. Maka kesimpulannya sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.